Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Rifdiana dari kelas PA 2020 dengan NIM 20020074007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang jurnal yang berjudul Mengembangkan Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing. Apa itu bahasa? Jadi, bahasa merupakan media komunikasi antar manusia di seluruh dunia. Bahasa Indonesia dianggap sebagai salah satu bahasa terpenting yang dikuasai oleh kebanyakan orang di seluruh dunia. Dalam pandangan perkembangan global, ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi dan internasionalisasi memberikan peluang yang sangat luas agar bangsa ini berkembang sendiri. Situasi ini sangat menguntungkan bagi guru bahasa Indonesia untuk penutur asing. Pada awalnya, pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing hanya sebagai bentuk pelayanan bagi sebagian peserta didik yang berasal dari luar negeri dan ingin belajar bahasa Indonesia. Namun, saat ini ada keinginan yang berkembang dari banyak orang untuk belajar bahasa Indonesia karena letak geografis Indonesia yang strategis, yang kaya akan budaya, dan jumlah perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia berencana untuk menilai kemampuan semua pekerja asing dalam bahasa Indonesia. Guru merupakan agent of change. Jadi di sini, guru memiliki posisi kunci yang strategis, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk melibatkan siswa dalam belajar. Untuk itu, para guru dituntut mampu dan terampil dalam memainkan sejumlah peran secara bersamaan. Selain itu, guru memiliki peran yang dominan dan penentu keberhasilan proses pembelajaran yang pada hakikatnya adalah komunikasi proses. Sebagai tokoh sentral strategis, seorang guru harus mampu memilih, memilah, menetapkan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang dapat mendukung dan mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, dan efisien. Pola komunikasi. Di sini terdiri dari komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi multi arah. Komunikasi satu arah umumnya terjadi antara guru dan siswa secara klasikal, cara ketika guru menggunakan metode ceramah dan siswa secara aktif mendengarkannya. Dalam komunikasi dua arah, guru sudah mulai mengaktifkan dan melibatkan siswanya untuk berinteraksi. Sedangkan untuk komunikasi multi arah, tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa. Siswa dituntut aktif daripada guru. Siswa, seperti halnya guru, dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa yang lainnya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan pengembangan yang meneliti pengembangan metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Pengembangan dari bahan ajar metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dilaksanakan di 6 langkah urutan, yaitu 1. Menganalisis buku yang relevan tentang model pengajaran materi metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. 2. Kompetensi perencanaan dan tujuan setiap bab atau bagian. 3. Membuat draft awal bahan ajar model metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. 4. Menguji draft awal model bahan ajar metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada batasan tertentu jumlah mata pelajaran. 5. Merevisi draft awal model bahan ajar berdasarkan uji coba hasil. Dan yang keenam, memeriksa kembali draft yang direvisi berdasarkan hasil percobaan pertama. Untuk topik metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dapat dikembangkan menjadi 9 bagian utama, yaitu 1. Inti dan ruang lingkup pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. 2. Tunduk pada pentingnya bahasa Indonesia bagi orang asing. 3.
bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. 4. Jenis pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. 5. Metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. 6. Strategi dan pembelajaran berbasis keterampilan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. 7. Pengembangan silabus. 8. Pengembangan RPP. Dan yang terakhir, yang ke-9, pengembangan materi pembelajaran. Selain itu, pentingnya belajar bahasa Indonesia bagi orang asing dimaksudkan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada penutur asing untuk berbagai keperluan, baik pengajaran maupun komunikasi praktis. Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dimaksudkan untuk memberikan penguasaan tertulis dan lisan kepada pelajar. Artinya, mereka harus bisa berbahasa Indonesia dengan lancar dan pada saat yang sama dapat memahami bahasa yang digunakan oleh penutur asli. Simpulan, penelitian yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa mengambil mata kuliah metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing untuk mengembangkan potensi akademiknya menjadi guru bahasa profesional. Bahan-bahan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan analisis. Hasil sementara studi pada tahun pertama berupa draft metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Draft ini telah dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan serangkaian uji coba. Analisis materinya mutlak. Perlu menggunakan rubrik untuk menilai kesesuaian bahan ajar sehingga isi dan format materi tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembenahan format dan pengembangan dilakukan untuk memastikan metode pengajaran lebih banyak bermakna dan kontekstual. Singkatnya, berdasarkan hasil uji coba, pembelajaran tersebut atau materi tersebut telah dianggap cukup dan efektif untuk diajarkan kepada siswa memahami berbagai aspek metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Jadi pemilihan bahan ajar dan media pembelajaran sangat erat kaitannya dengan perkembangan selaras dengan silabus yang di dalamnya terdapat standar dan kompetensi dasar mata pelajaran materi, pengalaman belajar, metode, evaluasi, dan sumber daya. Selaras dengan pengembangan silabus materi pembelajaran yang akan dikembangkan, tetap harus memperhatikan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, kesesuaian dengan materi pelajaran yang diajarkan, mendukung pengalaman belajar, keakuratan metode dan media, dan sesuai dengan indikator untuk mengembangkan penilaian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.